waktu memilih menantu ya kita nggak milih apakah ini aset bangsa, pemain nasional yang penting. Tapi kalau misalnya promosi, Arhan bakal main nggak, Pak? Enggak, Nggak kan ya? karena memang komitmen awal Banyak orang seneng, banyak orang bikin orang happy. Itu apa pendapat Bapak gitu? ya itu kan urusan mereka berdua ya. Yang penting Iya. alhamdulillah mereka sudah bahagia, tenang. Mm. Suami berkarir, istri mensupport. Kau coba deh pas akad, pas keringetan nih kita. Aduh, nangis, mau nangis ya Pak ya? Mau nangis, akad, Aduh. tegang. Hello, we need to talk. Assalamualaikum Bapak Andre, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bapak dah ketuaan kita. Abang. Abang. Tapi kalau abang berarti umur kita beda tipis lah ya. Iya, beda-beda tipis dikit lah. Abang Andre ini darahnya sama Sumatera sama aku. Tapi abang di Sumatera sekarang jarang apa sering ke sana? Alhamdulillah sering lah. Kan daerah pemilihan. Oke. Insya Allah ini hari apa nih? Syuting kita nih Rabu ya. Rabu Insya Allah Jumat pulang pulang kampung. kampung. Keliling dulu ketemu masyarakat. Wah, ini dia guys ya. Sekaligus nonton bola malamnya. Oh iya. Semen Padang main. Oh. Nah, kalau ini aku langsung nyambung nih kalau ngomongin bola guys. Karena memang aku ini cinta banget sepak bola sama futsal, Pak. Iya, itu kan depan lapangan futsal. Iya, saking cintanya aku tuh harus kayak stres aja gitu kalau nggak ada yang bisa ditendang gitu. Jadi makanya waktu kemarin aku lihat berita Pratama Arhan pas nikah, wah ini pemain bola. Jadi apalagi nikahnya ternyata sama anaknya Bapak Andre, Kakak Aziza. Nah, Bapak sendiri gimana nih setelah menjadi mertuanya seorang pemain bola tim nasional Indonesia? Ya biasa aja sih ya. Biasa aja ya. Ada ini gak sih, ada ngerasa kebanggaan sendiri gak sih sebagai aku mertua nih, berarti kan udah jadi anak bapak juga nih pemain nasional gitu. Ya intinya kan ini kita punya menantu anak ya. Tanpa perlu melihat status apakah ini pemain nasional atau apapun pekerjaannya ya tentu ini sudah jadi anak Betul. gitu. Jadi waktu memilih menantu ya kita nggak milih apakah ini aset bangsa, pemain nasional, yang penting serius ingin membangun rumah tangga dengan anak kami dan serius ingin jadi imam yang baik bagi anak gitu loh. Jadi bukan lihat ini pemain bolanya. Jadi kalau bapak tipikalnya yang penting anak saya menemukan imam yang tepat. Iya. Tapi lucu sih Pak, emang pertama tuh istriku yang ngomong ini lucu banget nih, Arhan sama Aziza gitu kan. Aku ngelihatnya wah iya, karena aku taunya beritanya biasanya pemain bola kan Arhan gitu kan, karena memang minat bola dan aku tuh suka scouting pemain Pak. Pemain bola mana yang bagus. Emang Arhan ini kan salah satu bakat masa depan Indonesia gitu. Iya. Dan aku itu kalau punya anak Pak pengennya jadi pemain bola. Sampai hari ini aku masih dianugerahin yang besok mau lahiran cewek lagi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak apa-apa Pak. Tapi one day aku juga pengen tuh punya menantu main bola karena passion aku Pak. Makanya aku sharing-sharing. Wah seru juga nih ketemu Bapak punya menantu. Saya juga passion bola. Anak-anak semua ikut klub bola, latihan bola. Umur 2-3 tahun sudah kita ajak ke stadion nonton bola. Oke. Ada berarti Bapak anak total sekarang 4. 4. Cewek berapa, cowok berapa? Cewek 1, cowok 3. Cowok 3. Tiga-tiganya main bola. 3-3 main bola. Wah. Perkiraan saya di umur Bapak nanti kalau punya anak cowok kayak Bapak juga. Jadi Sabtu Minggu ya nganter anak ke Sekolah latihan bola. Iya, Oke. sekolah bola. Tapi ada target gak sih Pak? Harus anak tuh paling nggak dari 3 itu 1 ada yang jadi pemain gitu. Enggak, saya nggak ada target. Yang penting anak-anak menikmati permainan, hobinya tersalurkan cukup. Oke. Kalau mau jadi apa ya terserah mereka. Betul. Apakah mau terus bergulat di dunia sepak bola atau tidak ya terserah. Yang penting sekolahnya jalan. Jadi nggak ada target sama sekali. Jadi natural aja gitu ya Pak. Natural.
waktu Bapak kan berarti Padang ya. Kalau Padang itu kan semen Padang. Tadi Bapak mau nonton semen Padang. Kalau dibelah dada nih ya semen Padang ini. Waduh. Bapak nggak coba investasi atau masuk ke sana gitu? Kalau tanya sama manajemen semen Padang yang cari sponsornya saya semua. Oh. Jadi Bapak yang nyari sponsor semen Ya, Padang. kan penasehat tim Oh. yang tugas bertanggung jawab mencari sponsor untuk membiayai klub Oke. setiap musim kompetisi. Jadi bisa dibilang Bapak Jadi sudah 3 musim kompetisi saya yang bertugas untuk mencari dana supaya klub bisa jalan. Nah ini guys ya. Tapi tidak cawe-cawe manajemen. Oke. Ini komitmen seorang Andre, pencinta semen Padang dari kecil, umur 3 tahun sudah ke stadion diajak orang tuanya. Lalu semen Padang membutuhkan bantuan sebagai sporter berkewajiban membantu. Ya alhamdulillah sudah 3 musim kompetisi kita support. Tapi Bapak punya saham juga di situ. Enggak, itu kan saham punya Pemda apa sekarang? Bukan. Semen Padang FC atau Kabo Sirah itu yang punya sahamnya ada perusahaan Semen Padang, anak perusahaan BUMN, dan juga dana pensiun atau koperasi saya nggak tahu. Tapi saya membantu sponsorshipnya. Alhamdulillah kita bisa cari belasan miliar setiap tahun. Targetnya tahun ini bisa 20 miliar supaya bisa lolos ke Liga 1. Wah, ini guys ya, jadi pertarungan menuju Liga 1 akan sangat Berat. berat. Dan kita kemarin minggu lalu baru lapor kan. Kami Semen Padang baru lapor ke PT Liga untuk ke Komdis untuk hasil evaluasi pertandingan di Sriwijaya kemarin. Saya yang langsung mimpin laporannya. Sekarang peringkat berapa Pak Semen Padang? Untuk di grup grup 1, grup A ya namanya, Sumatera. Alhamdulillah nomor 1 sekarang. Masya Allah. Ketemu dong ntar sama Bekasi. Belum. Nanti, pas kalau alhamdulillah bisa katakan lolos. Bekasi FC. Bekasi. Yang Sama. penting tak asal kompetisi ini sehat, betul. wasitnya nggak aneh-aneh, insya Allah kompetisi ini Betul. bisa kita nikmati. Setuju. Nah itu yang Karena kita emang- harus keras. Makanya saya sampaikan ke Pak Erik ya, Bang Erik berulang-ulang kali, Bang nggak ada gunanya Abang jadi ketua umum PSSI bangun timnas, fasilitas dan segalanya kalau wasit nggak dibenahi. Bobrok gitu ya. Itu kita bawelin Erick Thohir tiap sebentar. Itu kita bawelin. Kebetulan mitra di DPR kan, beliau Betul. Menteri BUMN, saya anggota DPR Komisi 6 yang bermitra dengan Bang Erik ya. Iya. Tapi memang sebagai pecinta bola Tapi habis berapa tak Bekasi FC itu? 1 musim tak? habis gila Pak. Jadi Bengek nggak? bengek. Karena yang bikin bengek itu kan kompetisinya tahun kemarin tuh berhenti Oh Pak. iya, nggak enak kita sama sponsor. Gak enak. Iya. Bukan gak enak lagi Pak, nggak mau tahu lagi mereka. Iya. Jadi musim selanjutnya mereka nggak ada yang mau sponsor karena yang bayar musim lalu aja nggak jelas Iya. gitu liganya kan. Jadi Kita juga musim ini sponsor karena kita sudah komit. Sponsor musim lalu tetap lanjut. Jadi uangnya kita pertanggungjawabkan. iya. Tapi kalau klubnya itu belum apa ya? Belum kayak Bapak gini kan punya link gitu ya. Ya kalau Gitu-gitu. Semen Padang kami dari tahun 80. Kami sudah punya sejarah. Betul. Kami punya Fanbase massa yang Iya, besar juga fanbase bahasa yang besar. di Padang Kalau ya. Semen Padang bisa lolos ke Senayan, insya Allah nggak kalah banyak kita sama Persija atau Persib atau Wih. Arema kalau memerahkan GBK insya Allah. Dan itu pernah kita lakukan dulu. Betul. Jadi dulu tuh saya dukung tim kalau di Indonesia tuh kalau yang tanah kelahiranku PS Riau sama Semen Padang. Kalau anak saya nggak ada yang pencinta Semen Padang. Oh enggak ada. Semua bobotoh dia. Tapi kan gak apa berbeda-beda Nggak Pak. apa-apa. Habis Tapi itu- tetap kalau kepada kita paksa nonton bola. Iya, betul. Nonton Semen Padang. Kalau di Jakarta baru saya Persija. Karena saya lebih lamanya dari kecil tuh dibesarin orang tua di Jakarta, Pak. Anak saya semua Persib, 3-3-nya yang laki. Padahal tinggal di Jakarta. Iya, Tapi Persib. iya. Tapi emang bisa diakui sih kalau Persib ini apa ya, Pak? Fansnya itu bukan dari kota itu doang. Iya, se-Jawa Barat. Cuman Persib doang tapi yang bisa gitu. Belum tentu semua tim bisa sekuat itu. Nah, kalau bola nih kan nyambung nih saya sama Bapak. Tapi kalau nanti suatu saat misalnya
apa ya? Semen Padang ini masuk ke Liga 1. Eh Bapak punya visi misi nggak sih buat tim Semen Padang ini? Yang penting target awal ini sesuai dengan permintaan masyarakat Sumatera Barat. Aspirasinya Semen Padang promosi Liga 1. Jadi kita fight at any cost, Semen Padang harus promosi Liga 1. Betul, Makanya karena kita jagain betul. Kalau ada wasit aneh-aneh, ada yang kita Iya. lapor langsung. karena emang kadang-kadang wasitnya. Tapi terus terang ya, aku 2 musim yang pertama itu sama wasit tuh Pak sampai ke ubun-ubun kesel Pak. Karena Makanya jangan ragu, tak. Jadi kalau kita dikerjain, lapor langsung. udah lapor Pak, tapi kan mau lapor 100 kali juga walaupun diterima. Makanya diekspos. Kami kemarin lapor Di posting gitu ya. diekspos. Jadi datang sama rame-rame sama wartawan. Jadi publik tahu kita melapor. Dan Tapi kita emang harus gitu sih. dan kita teror exco-nya, teleponin atu-atu. Nah, sidang gua kapan? Sidang gua kapan? Itu. Iya, iya. Karena kita punya bukti yang jelas, yang konkret, dan nggak bisa ngeles lagi. Iya, iya. Hatta kan Liga 2 kan? Liga 2. Regulasi Liga 2 apa? Babak pertama wajib memainkan pemain U21 45 menit per babak pertama, betul kan? Dan kalau di daftar susunan pemain warnanya hijauan. Nah, kebetulan pas lawan Sriwijaya tidak memainkan itu. Oke. Itu berarti melanggar regulasi pasal 23.3. Oh, jadi itu Bapak lagi aduin nih. Kita aduin. Di luar wasit harusnya offset. Nggak offset. Nggak offset, gol. Oh, terjadi itu kemarin Pak. Iya. Waduh. Menit 91, sedih gak? Tapi Pak, itu yang bikin saya trauma sama bola Pak. Jadi makanya di musim yang sekarang ini lebih banyak partnerku Pak, Bang Putra. Oh, Putra. Yang lebih banyak partnerku karena Bengek dong Putra habis itu. iya, enggak, tapi dia alhamdulillah rezekinya ada aja Ada. Pak. Jadi aku ikut support, cuman nggak segede Musim maksudnya, lalu. maksudnya ya nggak totalitas musim lalu lah. Aku di tim yang ikut kemana-mana gitu. Karena kan aku ada tim futsal juga Pak. Jadi kalau dua-dua kayaknya, jadi ya udah Bang Putra dia akan dia punya cita-cita besar segala macam. Ya udah Bang Putra situ. Itu aku Bekasi di futsal. FCM. Berarti di Patriot mainnya. No? Mainnya di Patriot. Oke, secara stadion kan keren tuh. Secara stadion keren. Tapi kita sering main di kadang-kadang kalau nggak Patriot Karawang apa karena Karawang kan bagus juga stadion. bagus karena kan kita tergantung kan biaya tuan rumah tuh cukup mahal Pak. Ya, Jadi sewa kalau stadionnya mahal. kalau misalnya kita makin jauh tuh biasanya makin penuh penjualan tiket. Jadi ada good solution lah buat klub karena kan Oh, jadi di Karawang lebih rame ya? Karawang tuh lebih ramai Pak. Karena makin jauh tuh bola tuh makin hiburan, makin deket-deket ke kota. Jadi sudah ada Persija. Iya, kalau udah ada Persija Berat itu. berat karena Persija itu menurut saya salah satu fanbase habis bobotoh. Persija itu solidnya minta ampun. Waktu aku nonton pun Ya kalau memang daerah rindingnya. di Jabodetabek ini ya, di luar Persija ya Persita gitu. Persita bener Tangerang. Karena Bekasi sebenarnya ada juga Pak Persikasi. Cuman kan dari dulu dia di Liga 3 tuh Pak. Dari berapa musim terakhir ya. Kalau dia ada di Liga 2 mungkin makanya kemarin kita jadi kerjasama Pak. Jadi gimana caranya Persikasi sama Bekasi ini tuh bisa saling rangkul. Jadi kemarin ya Bang Putra ngajak saya untuk kita sponsornya Persikasi gitu-gitu. Jadi kalau bisa pemain Persikasi naik kelas nanti ke Bekasi gitu. Jadi kemarin juga kita bikin ngumpulin Sekarang anak-anak di nomor Bekasi. berapa di itu Klasemen. klasemen? Alhamdulillah peringkat 1 Pak. Alhamdulillah sama dong kita. Alhamdulillah sama terus lu Pak. Dan alhamdulillah dari semua match menang semua alhamdulillah. Kita draw ya kemarin ya. Draw 2 kali udah. Tapi keras Pak Semen Padang yang musim ini keras. Menurutku skuadnya sih dari Ya, ada yang harus pemilihannya dibenahi. Harusnya ada yang benahi. tapi keras Pak, maksudku kuat daripada musim lalu yang menurutku musim ini jauh lebih ganas sih. Ya kita harus promosi tahun ini. Tapi kalau misalnya promosi Arhan bakal main gak Pak? Enggak. Enggak kan ya? Karena memang komitmen awal waktu mau nikah, waktu itu Pak Erik sama Coach Indra ngingetin, Dre, tolong Arhan ini kan sama kayak Marcelino maupun Asnawi. Tolong tetap karir disupport di luar negeri. Karena memang
3 anak ini kan harapan Harapan Indonesia. bangsa, betul. Harapannya bukan hanya 3, nanti akan ada Banyak lagi. lain. Sananta mungkin bisa, Egy insya Allah juga Egy. bisa keluar lagi, Keluar lagi. dan yang lain-lain gitu. Karena memang Jadi memang betul Pak. nggak ada kamus pulang kampung Benar. atau pulang ke Indonesia. Benar. Yang ada terus di luar negeri. Karena pengalaman datang di pemain di luar negeri itu nggak datang berkali-kali ya Pak ya. Iya. Dan itu harus dijaga momentumnya, karena kita aja jiwa raga lah rela lepas pemain manapun kalau memang di luar negeri yang minat. Karena Kita- memang beda. bener. Kalau kita lihat kan Asnawi, Arhan, dan Lino itu kan berkembang sekali Betul. secara teknik, fisik, Dan mental maupun juga sih Pak. mental Bener. dan taktikal. Bener. Memang berkembang luar biasa mereka bertiga. Jadi cara mereka berpikir itu ketika main di luar lebih luas jadi ya Pak ya. Jadi yang biasanya lawannya itu aja, karena di luar mereka ngerasain atmosfer yang beda, Apalagi ngerasain kalau jauh dari Indonesia kan. aduh, ada homesicknya juga udah mulai hilang. Secara Bahasa. fighting spiritnya kan luar biasa. Kemarin juga di futsal, kemarin alhamdulillah ada nih Pak. Kita pertama kali main di Eropa, di Portugal, namanya Evan Sumilena. Jadi pemain timnas kita kemarin alhamdulillah kan kita di Pendekar itu datengin Ricardinho. Oh, yang pemain terbaik dunia terbaik itu. dunia itu. Oh, yang jago Alhamdulillah. itu, yang gocek-gocek itu Iya. ya. yang Padahal badannya gede loh. badannya gede Nggak tapi kayak- nggak kayak- kecil pendek tapi tebok. Tebok tapi lincah. Oh iya Pak. Alhamdulillah dia juara Piala Dunia, juara Eropa. Katanya pemain terbaik dunia ya. Pemain terbaik dunia 6 kali, kayak Messi lah dia. Iya, Messinya bisa futsal. ya. Masuk ke Indonesia mahal dong bayarnya. Iya, itu saya waktu itu nabung gimana saya nanti punya dedikasi satu hari pengen majuin satu olahraga yang saya suka. Awalnya saya di bola Pak, tapi saya dikecewain terus, jadi saya pindah Pak. Saya hijrah ke futsal. Saya pengen ya udah, saya dalam hati saya majuin futsal. Saya datangin pemain dunia, dan jadi dunia kan lihat Pak. Nah salah satu itunya Ricardinho ini merekomendasikan pemain Indonesia ke Portugal. Wah, alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Jadi kemarin pemain Indonesia ini udah lawan Benfica, lawan Sporting Lisbon. Oh, keren. Bahkan kemarin lawan Sporting atau Benfica tuh dia menang Pak. Wah, hebat. Dan dong. itu bikin sejarah banget buat Indonesia, dan dia bikin assist. Dan itu aslinya dari klub nyata. Kita yang bantu minta Ricardinho tolong ada satu pemain Indonesia ke sana. Sebenarnya tadinya dia main di Black Seal Pak. Tadinya aku pengen banget dia ke Pendekar. Oke. Karena udah selesai kontraknya. Tapi karena dia mau keluar Pak, udah nggak ada lagi ke timku. Langsung kita dan dia menurutku insya Allah akan jadi pertama kalinya tim futsal Indonesia akan ke Piala Dunia. Pengennya dia bisa ngegendong juga Oh, gitu Pak. kapan itu Piala Dunia? Jadi ini kita lagi di FC Pak. Sekarang kita lagi main di Saudi. Ya. Kalau ini misalnya kita lolos ke semifinal, kita udah pasti masuk ke Piala Dunia. Dan ini pertama kali sepanjang sejarah. Duluan futsal daripada bola kakinya. Karena- mungkin di situ mungkin nggak ada mafia kali ya. Itu aku nggak mau ngomong tapi betul. Karena di futsal itu Pak ya, kalau Bapak lihat ya. Ah. Nggak tahu ya, nanti kalau Bapak misalnya suka futsal juga, aku pengen ngajak juga Bapak lihat gimana industrinya tuh gila, hegemoninya rame. Kayak Dan kalau- basket lah ya. lebih rame Pak. Karena kan futsal kan, kalau basket kan keren, memang di Indonesia berkembang, tapi kan agak orang kaya Pak. Kalau futsal ini kan mirip bola, dan 85% anak laki-laki yang di sekolahan pasti pernah coba main Oh futsal. iya, anak saya juga rutin main futsal. Nah itu maksudnya futsal itu tuh lebih merakyat menurutku. Jadi kalau kayak kemarin tuh ada tarkaman di NTT, di Makassar, di mana-mana itu lapangan penuh Pak. Dan itu menurutku bakatnya jadi yang lahir tuh lebih banyak Pak. Karena kan kalau bola ini kan Pak, kita butuh lapangan yang bagus aja, kok di kota-kota lain jarang Pak. Iya. Terus yang bisa main di lapangan bagus ya orang-orang yang berada doang Pak, yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit, kayak Arhan mungkin jadi kayak gitu Pak. Mungkin dia karena fightingnya terlalu besar Pak. Iya, Arhan memang dari bawah itu. Dari bawah banget tuh. Saya dengar cerita orang tuanya. Sukses story-nya kayak Arhan tuh saya salut. Asnawi, anak-anak timnas sekarang bahkan. Kalau di futsal kan lapangannya itu maksudku ya masih ya lantai juga gitu Pak. Kalau di bola kan dia latihan di lapangan gelundung-gelundung gitu. Jadi itu sih yang serunya. Itu PR-nya. Itu PR. Futsal bisa mendunia dan sukses, mungkin mafianya nggak ada. Ah. Iya. Dan semua pendukungnya mungkin masih nggak toksik gitu Pak. Maksudnya pendukung dan pemiliknya Bisa semua nyampur gitu bareng-bareng, bener. nggak ada Iya, tawuran antar nggak ada. supporter. Jarang tuh Pak. Jarang di futsal
Di Liga Pro kemarin sih ada, kalau ada pun cekcok dikit, nggak ada yang sampai ada yang mati gitu Pak, ada yang apa. Jadi kayak ya Penontonnya fanatik ya. fanatik juga Pak industrinya. Wih, keren. Dan itu menurutku Itu di bawah PSSI nggak? dia FFI Pak. Oh. Jadi FFI ini sebenarnya induknya PSSI juga. Oh, masih Masih, cuman FFI ini sekarang kan dipegang Pak Haritanu. Pak Haritano. Iya, jadi di Pak Haritanu kan dia beliau swasta juga. Jadi di dalamnya semua serba swasta, nggak ada yang terkaitan gitu Pak. Ekosistem industri bisnisnya dibangun lah. Dibangun, dan kita ada live di TV, ada di RCTI Plus gitu-gitu. Jadi seru gitu Pak. Semoga lah dengan semangat-semangat kayak Bapak ini nih yang kita perlu di olahraga kita sih Pak. Boleh juga tuh bikin klub futsal ya. Bisa. Boleh Pak, apa mau collab aja nih Pendekar United Padang namanya sih. Nanti Ada kita- Pak Andre atau kita- Pendekar Andre United. Nanti kita atur. Bisa diobrolin Pak gitu. Dan OPEX juga lebih murah Pak. Murah ya. OPEX lebih murah, follower lebih banyak. Bisa. Kecuali kalau lawannya yang nggak bisa dilawan, followernya paling Persib, Persija, gitu-gitu, Arema gitu Pak. Yang lain kita alhamdulillah udah sejutaan, ada hampir sejutaan juga Pak. Kalah juga Rans dong. Alhamdulillah Pak itu, tapi support abangku itu, Abang Arabi. Tapi gimana menurut Bapak sekarang dengan sepak bola, dengan setelah situasi Kanjuruhan dan lain-lain. Bapak kan ngelihat Pratama Arhan udah main di luar, dan pasti sedikit sebanyak Bapak lihat juga bagaimana sepak bola di luar. Apa yang harus diperbaiki sih Pak dari Indonesia? Yang pertama Indonesia tentu fasilitas ya, infrastrukturnya ya kita masih kurang. Ya. Jadi memang kualitas stadionnya masih kurang, tapi alhamdulillah kan mulai diperbaiki. Karena musibah Kanjuruhan, pemerintah punya komitmen untuk membenahi berbagai stadion. Itu satu, dan alhamdulillah sudah dianggarkan oleh Kementerian PUPR kan, mulai dieksekusi. Yang kedua, tentu kualitas wasit ya. Nggak mungkin kompetisi yang maju, profesional, bersih kalau kualitas wasitnya seadanya. Alhamdulillah PSSI-nya Erick Thohir ini musim putaran kedua ya. Musim ini putaran kedua itu sudah akan melaksanakan VAR. Oke. Ada 5 atau 6 stadion lupa saya. Jadi 6 stadion udah akan pakai VAR nih Pak. Iya. Apa karena Piala Dunia ini ya Pak? Jadi Bukan, memang rencana begitu. Oke. Supaya apa? Supaya memang kualitas permainan meningkat dan Oke. juga ya permasalahan wasit bisa selesai. Itu yang paling penting. Karena kita lihat mimpinya Erick Thohir bagaimana dia mengelola kan on the track nih. Besok tau nggak tak? Kan Indonesia lawan Brunei. Iya. Itu tiketnya sold out. Iya ya. Wah, seru nih. Jadi biasa lawan Brunei kan paling nonton di GBK 10.000 orang. Ini susah nyari tiketnya. Tiketnya sold out. Padahal yang berapa puluh ribu orang yang meramaikan besok GBK Indonesia lawan Brunei. Tanggal berapa sih Pak? Ntar main? Besok malam Oh, besok 7. malam. Arhan main dong? Wallahualam. Bapak nggak tahu juga. Saya nggak tahu. Bapak bertuanya tapi nggak dikasih tahu ya bakal main Lah, apa enggak? Kan hari ini keputusan dari Sintayong memutuskan siapa yang starting eleven. Oke. Kita nggak tahu. Karena kan sekarang banyak sekali pemain naturalisasi. Posisi Arhan kan ada siapa? Sandi apa namanya? Sandy Walsh. Bukan, yang Watimena apa deh? Sandi apa itu? Oh, yang baru itu Pak ya. Nah, itu kan ada ininya. Kalau Asnawi ada juga itunya. Asingnya. Naturalisasi. Tapi Bapak setuju gak sih sama naturalisasi gitu? Ya mungkin ini cara kita PSSI untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas. Nah harapannya kan dengan ada naturalisasi ini kualitas permainan kita meningkat. Teman-teman yang selama ini berkompetisi Indonesia juga menular kemampuan naturalisasi ini ke mereka. Lebih termotivasi untuk bersaing, lebih meningkat kemampuannya. Harapannya kan seperti Harapannya gitu. Tapi kalau kita lihat Bapak kan ngerti nih bola ya tentang sampai federasi segala macam. Tapi anak Bapak yang nikah sama Arhan, Aziza tuh ngerti ini juga, ngerti bola juga. Aziza dari kecil saya ajak nonton bola, tapi nggak ngerti bola dia. Pemain-pemain bola tapi hafal. Luar negeri atau dalam negeri? Dulu sih kali hafal ya, karena dulu kan waktu saya masih ada langganan tabloid bola dulu. Oh, jadi sambil baca-baca. Mungkin dia suka baca sama anak saya yang nomor 2, si Amar itu suka baca. Jadi agak tahuan dia. Dulu
Sekarang saya nggak tahu ya. Sekarang nggak tahu. Tapi emang istri saya tuh lihat TikTok nih Aziza. Jadi Kalau katanya TikTok FYP waktu nikah itu kita juga nggak tahu ya. iya sih benar. Itu kan nggak ada yang direncanakan, nikahnya Benar. saja nggak diekspos. Iya nggak ada yang posting juga ya Pak ya Nggak sampai sekarang. waktu pernikahan waktu itu kan mulai bocor itu. Mm-mm. Karena ada yang membocorkan, itu pun kita nggak ada yang wawancara, nggak ada yang ngasih informasi. Hmm. Jadi Ya, menyebar sendiri aja lewat sosmed ya. Iya, menyebar sendiri tiba-tiba FVP kita juga nggak pernah merencanakan. Mm-mm. Saya saja dikonfirmasi berbagai wartawan, saya bilang itu urusan personal. Mohon maaf, saya nggak mau wawancara. Hmm. Bahkan di istana 17 Agustus ya, HUT kemerdekaan 78 kan saya ke istana tuh upacara. Kan malamnya berangkat Jepang. Selesai selesai upacara kan mau pulang. Wartawan ngerebutin, bang, wawancara dikit dong, katanya anak lu mau nikah bang. Banyak wartawan puluhan. Sorry bro, gua nggak mau wawancara, itu urusan keluarga. Iya. Jadi memang nggak ada eksposnya sama sekali. Malah istilahnya terjadi apa adanya, natural Iya, gitu ya Pak. kita dan anak-anaknya memang tidak ingin diekspos. Benar. Biar Jadinya natural seperti biasanya aja lah itu. iya, jadi istriku cerita tadi katanya Aziza itu pernah ke rumahku ngejenguk Amina waktu sama Cika-Ciku katanya. Oh, nggak tahu saya. Nah dia bilang dia lihat nih ada story-nya katanya makan bareng di rumah gitu. Nggak tahu. Kita nggak ngikutin. Makanya waktu dia cerita, perkembangan anak. oh gitu. Iya jadi apa ya? Jadi ini sendiri sih orang-orang kan jadi pada happy gitu ya Pak ngelihat Arhan yang apa jagoan timnas kita terus sama anak bapak terus mereka punya chemistry yang orang lain banyak orang seneng banyak orang bikin orang happy. Itu apa pendapat bapak gitu? Itu kan urusan mereka berdua ya. Yang penting Iya. alhamdulillah mereka sudah bahagia, tenang. Suami berkarir, istri mensupport, istri mendampingi. Udah. Kita sebagai orang tua tentu tinggal mendoakan. Alhamdulillah mereka sudah happy, bahagia. Ya kami mendoakan Sebagai orang tua. sebagai orang tua. Masya Allah luar biasa ya bapaknya nih support selalu anaknya. Ya anak perempuan atau atunya. Iya Coba. makanya. Aduh iya Coba lagi. besok atau nikahin anak Aduh, pertama kan. Nah. itu pasti aku deg-degannya ya Pak ya. Ya udah. Tapi apa sih Pak yang bikin aku terima kamu maksudnya kan sebagai orang tua nih aku juga belajar nih kalau punya anak cewek 2 nih. Pokoknya coba deh pas akad, pasti keringatan nih gitu. Aduh, mau nangis ya Pak ya. Mau nangis, akad, Aduh. tegang. Kita kayak Jadi ngelepas bukan mantunya aja yang tegang, bukan ahlannya dia yang Bener. tegang. Kita bapaknya aja, walinya tegang juga mau. kayak jantung hati tuh mau copot ya Pak ya. Iya, tapi alhamdulillah sudah dilewati. Dan alhamdulillah mereka happy dan bahagia di Jepang ya sudah. Alhamdulillah. Tapi kalau Bapak sendiri dulu kalau lagi mau nikah gitu kan aku punya anak cewek juga. Kita ada kriteria nggak sih laki-laki itu harus gimana gitu? Enggak sih, waktu yang jelas Arhan kan pekerja keras. Oh iya, itu yang penting nomor satu Bekerja itu. keras, bertanggung jawab dan serius Hmm. untuk berkomitmen. Cukup dah. Hanya kita ngingetin, Han, kamu sekarang kepala rumah tangga, kamu imamnya di keluarga, tolong bimbing istri kamu. Suami nggak boleh lupa sholat, istri tolong ingetin jangan lupa sholat. Karena sholat itu tiang agama. Itu aja kita pesannya, nggak panjang-panjang teorinya. Tapi yang kita lihat tuh mereka romantis banget gitu Pak. Itu diajarin juga nggak sih sama Bapak gitu? Ya enggak lah. Romantis. Semua nggak ada desain, nggak ada perencanaan. Kan mereka di Jepang, kita di Betul, Jakarta. Komunikasi paling via telepon, gitu loh. Tapi kan kalau pada zaman dulu ya Pak, banyak bintang-bintang sepak bola ketika dia exposure-nya terlalu tinggi, katanya kualitas di lapangannya menurun. Turun. Kalau yang Bapak lihat supaya dengan sekarang exposure lagi tinggi, gimana tuh Pak untuk menjaga anak Bapak atau anak mantunya Bapak ini Performanya tetap bagus. performance-nya tetap bagus? Iya, itu tergantung anaknya lagi ya. Yang saya tangkap Arhan ini petarung. Lemparannya juga kenceng banget. Ya, jadi dia punya mimpi besar, ingin tetap berkompetisi di luar negeri, tentu dia harus menjaga kualitas dan etos kerja serta latihannya harus keras. Dan menurut saya anaknya rajin latihannya. Selain latihan di klub, dia juga jogging pribadi sendiri yang saya tahu ya. Karena di telepon lagi olahraga sore, jogging. Jadi dia tetap
dengan menikah bukannya menurun malah meningkat dia. Jadi lebih fight saya lihat. Jadi fighting spiritnya lebih tinggi gitu ya. Alhamdulillah. Tapi pengen cepet-cepet punya cucu gak sih Pak biasanya namanya? Oh kalau orang tua? kita sih pengen ya, tapi tergantung anaknya kan. Iya anaknya Ya. mau apa enggak gitu. Mau buru-buru atau enggak. Ya walau alam lah tergantung anaknya lah. Iya. Kita Kalau juga sebagai bapak ya kita cuma bisa gitu ya Pak ya. ya itu kan urusan mereka berdua. Yang jelas kita sudah senang mereka bahagia, saling support. Suaminya di Jepang, istrinya ikut mendampingi, cukup dah, alhamdulillah. Tapi ada waktu misalnya kita tuh kan ngerawat anak cewek itu kan dari kecil ya Pak ya. Kan ngerawat dari kecil nimang-nimang gitu ya. Terus pas ngelihat dia sama Diambil orang. pas Bahasanya diambil orang. Nah, dah. bahasanya kan diambil orang dan dia harus izinnya semua ke suami, Ya apa-apa nggak ke suami. apa-apa, memang begitu aturannya. Iya ya, tapi kan berat ya Pak ya kalau udah kecil. Ya, kan memang gitu aturannya. Hebat Pak ya. Bahwa bahkan Rasulullah pernah bilang kalau ada yang boleh disembah selain Allah, ya suami. Suami, masya Allah. Ya, Nih, gitu nih, loh. ajarannya sama kayak Pipi Anang nih. Saya pernah Gitu. Aurel juga digituin sama bapaknya. Jadi istri itu wajib taatnya sama suami. Jadi setelah sah, tanggung jawab dan kepatuhan istri itu pindah dari orang tua ke suami. Itu gitu. Tapi kan Jadi kita maklum bahwa dia harus menomorsatukan suaminya. Begitu. Tapi kan anak zaman sekarang nih beda-beda dikit Pak. Kan anak sekarang kan lebih gaul. Ya makanya kita tahu ingetin. sosmed gitu ya. Diingetin dan alhamdulillah anaknya bisa diingetin. Dan juga suaminya juga mengerti. Ya alhamdulillah lah. Jadinya chemistry-nya pas, semuanya cocok. Ya gitu. alhamdulillah. Tapi planning Bapak ke depan nih ya dengan karir Bapak, terus ada anak main bola juga gitu ya. Ada planning apa nih untuk pembangunan mungkin sepak bola kah ke depannya karena udah di lingkup yang sama sekarang. Ya ini kan beda-beda ya. Biarkanlah anak dan Arziza dan Anan silahkan membangun karir sendiri. Ya. Kami tidak akan intervensi. Yang penting mereka bahagia. Mau mereka kemana ya urusan mereka. Kita tentu orang tua nggak ikut campur. Istilahnya kalau zaman sekarang nih kalau mau pemilu nggak cawe-cawe gitu. Nah, iya. Kan lagi tren tuh kalimat nggak cawe-cawe sekarang. Cawe-cawe istilahnya Kita nggak ikut campur. Oke. Nah kalau urusan saya ya sama istri ya kita urus yang ada sekarang. Kita ngurus anak-anak yang lain. Kalau mereka ya sudah. Kita nggak mau ikut campur, nggak mau ikut urusan mereka. Wah itu keren. Kayak ulang tahun kemarin mereka ulang tahun itu kan yang membiayai mereka berdua. Nggak seperak pun duit orang tua yang keluar. Karena mereka udah belajar lah sama Atta dan Aurel ya, jago cari duit mereka. Anak-anak muda sekarang jago cari duit. Alhamdulillah Pak. Kita ada waktu aja semuda itu belum punya duit segitu. Iya. Mereka jago. jago. Zaman sekarang mah anak-anak muda pada cepet-cepet ya Pak punya duit. Jadi kalau dibilang kemarin bikin pesta ulang tahun, itu duit mereka berdua. Oh, jadi kalau ada yang bilang, "Oh, ini duit bapaknya nih banyak nih," gitu enggak ya? Itu duit mereka berdua. Kalau bapaknya bayar pasti gua nggak mau lah. Karena mahal ya Pak ulang tahun Iya, sekarang. mahal. Kalau zaman dulu ulang tahun mah tinggal di McD atau KFC 2 juta 3 juta. Selesai. Sekarang anak sekarang kalau ulang tahun, itu duit mereka berdua. Duit bapaknya butuh uang kampanye bapaknya sekarang. Tapi nggak pernah diajak kampanye Pak. Nggak mau ya juga mereka. Enggak juga, kita membedakan itu kan urusan mereka Urusan berdua, pribadi, Masya. Ini keren nih kalau kayak gini. Ya jangan sampai anak kita kapitalisasi untuk kepentingan politik, jangan. Bener. Jadi ya itu urusan mereka. Mereka sudah tenang, bahagia. Jangan keganggu. Udah jangan kita gitu. ganggu. Masya Allah. Itu baru di real Bapak ya. Tapi kalau misalnya ada yang suka politik gimana Pak? Tiba-tiba dari salah satunya anak Bapak entah. Nggak tahu saya. Yang jelas kita support aja karirnya supaya tetap lanjut di luar negeri. Itu. Intinya terbanglah setinggi-tingginya seperti Garuda gitu. Doa orang tua selalu bersamanya. Gitu. Kita doain terus. Itu aja. Tapi kemarin ada yang viral tuh Pak. Saya kesel juga liatnya. Ngebilangin Arhan miskin apa gitu. Saya sampai komen Pak. Saya komen loh di IG. Oh gitu-gitu tapi ini pemain kebanggaan saya gitu. Kalau kami nggak mau pusing soal itu ya. Kan kayak kita nggak ada yang respon begitu. Iya betul. Karena kita nggak usah mikirin orang lain. Yang penting fokus sama diri sendiri. Fokus sama diri sendiri. Nggak usah. Kalau
kalau dipikirin semua ya stres kan. Benar, Nah, benar. yang penting Jadi benar-benar. malah waktu kejadian kan Arhan sama Aziza lagi liburan ke Kyoto sama bapak sama emaknya. Iya. Kita lagi liburan ke Kyoto. Lagi seru-seru liburan Kyoto suruh pulang gitu. Urusan yang lain. Nah, itulah nasibnya politisi kan, pejabat Iya. baru lagi ini, lagi jalan. Tapi Suruh- bagi waktunya susah nggak sih Pak? Kalau di politik gitu kan. Nggak, kalau begini caranya gini tak sama aja kayak Atta nih. Saya ini kan sibuk nih, pergi pagi pulang malam. Tapi komit sama keluarga. Senin sampai Jumat, oke kita pulang malam. Sabtu Sibuk di Minggu. luar. Sabtu Minggu kalau nggak ke dapil, ya sudah sama anak istri. Sabtu kalau di rumah, ya sudah Sabtu pagi sama Minggu pagi ngantar anak latihan bola. Teriak-teriak di pinggir jalan, ayo ta Afati, ayo gitu. Saatnya jadi bapak Dedi Ya, time. ya udah Sabtu Minggu ya di rumah nemenin anak, ya jalan sama istri. Itu komitmen. Tapi kan kadang-kadang ada gak enak ya Pak. Kalau misalnya jadi apa ya, misalnya kayak DPR gitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau jalan-jalan di kota yang duit apa nih? Nggak apa-apa. Kalau ini nih gitu. Kan bisa lihat dari LHKPN-nya dari zaman dulu. Kan sederhana. Soalnya dulu Pipi juga gitu kan. Pipi Anang katanya waktu Iya. Aurel sama Bunda Asanti jalan. Jalan-jalan kan. Dia ngomong, wah duit naik. Padahal kan Bunda Asanti juga karirnya kan ini Iya. juga nyanyi juga, oleh juga. Ya, Maksudnya endorse juga apanya iya gitu kan, kan. ya nggak apa-apa. Itu bias, itu kan bagian dari kontrol Bagian publik. dari itu ya. Kontrol masyarakat. Ya sudah nggak apa-apa. Itu kan hak demokrasi ya, nggak apa-apa. Yang jelas kan kita nggak makan uang rakyat. Udah sederhana aja. Tapi anak-anak Bapak tipikal yang manja atau Nah, anak-anak saya kan kalau yang laki-laki kan dulu sekolahnya sekolah alam, jadi agak mandiri lah. oke. Yang laki-laki tiga-tiganya, dan Sabtu Minggu kita antar main bola. Pokoknya itulah tugasnya bapaknya. Senin sampai Jumat kan intensitas bertemunya kurang. Kurang. Paling pagi lah. Iya, sebelum pergi Iya. kerja. Kalau subuh masjid bareng-bareng. Wih, Masya Allah. Jadi pagi tuh anak Bapak mau bangun tuh dibangunin. Dibiasakan. Dibiasain. Bapaknya sih susah bangun, emaknya yang bangunin. Bangun sayang, bangun sayang. Nah, kita dibangunin istri, kita bangunin anak. Gitu Oke, lah. Masya Allah. Ya sambil ngantuk-ngantuk lah, sholatnya sambil gini. Ya. Tapi yang penting kan diajarkan dari sejak kecil. Tapi kalau di DPR tuh katanya kan harus tegas Pak, harus tegas. Enggak juga. Enggak juga ya? Harus Yang harus Sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan nih. Kalau bisa bicara baik-baik, menyampaikan aspirasi baik-baik, ya kita sampaikan secara baik-baik. Tapi kalau misalnya buntu baik-baik, harus digas ya kita Tegas gas. juga. Ya, tergantung kondisi kebutuhan. Kalau kita omongin bisa, baik-baik ya baik-baik. Tapi kebawa ke rumah nggak sih Pak kayak gitu? Enggak. Kalau lagi Urusan- tegas urusan rumah ya rumah. Urusan kantor, urusan rumah. Hmm. Yang penting kalau pulang urusan luar kantor Dilepasin. dilepasin. Karena waktu udah terbatas kan. Sampai rumah udah jam 11, jam 12 anak udah tidur. Berarti Bapak di politik udah berapa tahun nih sampai hari ini? Yang saya serius itu ya masuk partai politik itu dari 2015 ya. Dulu sih pernah mau nyalon wali kota Padang 2013 tapi gagal maju kan. Karena dalam tanda kutip kena 378. Pasal 378 tau gak? Oke. Penipuan tanpa kekerasan. Nah, Oh Bapak pernah kena? ya ada partai yang menjanjikan sehingga saya tolak partai yang lain. Habis itu partai itu gak komit. Oke. Tapi itu ongkos belajar lah. ongkos belajar. Ya, jadi batal maju wali kota. Ya 2015 diajak Pak Prabowo masuk Gerindra, ya udah. Masuk Gerindra 2015, lalu 2019 nyalek. Tapi modal nyalek mahal gak sih Pak sekarang? Ya makanya supaya nggak mahal ya kita harus rajin dari awal. Oh gitu. Itu tuh berpengaruh gitu ya Pak? Ya kayak saya nih sejak dilantik jadi anggota DPR 1 Oktober 2019 sudah kerja secara konsisten bertemu dengan masyarakat, membantu masyarakat, sehingga di saat orang setahun ini pontang-panting, 6 bulan terakhir pontang-panting, saya udah agak aman. Survei udah dalam arti kata insya Allah lah Udah bagus. insya Allah terpilih lagi lah kata-kata lembaga survei itu. Karena ya kerja dari awal, konsisten aja kerja dari awal. Tapi rata-rata kalau mau jadi DPR gitu modal harus siap berapa tuh Pak? Ya juga ya, yang tergantung Katanya ada yang 10M gitu Pak. Enggak juga. Enggak juga ya Pak ya? Asal rajin ke masyarakat,
Nggak besar, Besar ya. nggak besar kok ongkosnya. Yang penting rajin tak. Jadi kalau katanya 5M 10M itu enggak juga lah ya. Ya mungkin 2-3 M ada lah. Hmm. Kalau 10-20 M tuh mungkin ini ngasih serangan fajar kali ya. Mungkin kali ya. Mungkin. Walau alam kita nggak tahu. Wallahualam. Tapi yang jelas 2-3 M cukup deh. Hmm. Berarti jadi DPR itu bukan hanya mental apa ya, duit juga sih. Ya duit tentu Mental ada ya. siap, Kok duit cetak siap. baju kaos tak? Iya, promosi, Iya, banner, nyetak baliho. kalender, baliho. Kalau ke Sumatera Barat dong, udah keluar Iya. bandara foto Andri di mana-mana itu. Oh, tempat apa sekarang? Aduh. Kalau udah lama nggak ke Sumatera Barat ya? Udah lama, nanti kapan-kapan ya kita main lagi Bang Kapan-kapan main sana. ke Sumatera Barat. Nonton ini Semen Padang. Ya, insya Allah tiap pojok foto kita. Oh. Bapak di mana ya Padangnya itu? Pariaman. Dapil saya Sumatera Barat 1. Ada 11 kota kabupaten, Kota Padang, Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan, Damas Raya, Sijunjung, Sawalunto, Tanah Datar, Padang Panjang. Tuh luas dapilnya, 11 kota kabupaten. Capek tak? Itu fisik harus kuat tuh. Iya. Harus kayaknya Bapak harus ikut latihan fisik sama Arhan. Nah, enggak Biar lah. kuat dikit. Arhan biarkanlah di luar negeri. Nah, Tapi kalau kita nggak urusan dia lah, udah sendiri lah ya. harus sendirilah. Suami istri udah Suami gede. istri udah gede-gede masing-masing lah ya. Ah. Tapi kalau Bapak sendiri ada waktunya nggak kayak ya udah saya nanti mungkin tahun sekian saya udah nggak mau politik lagi, pensiun sama keluarga gitu. Cita-cita sih pengen pensiun ya. Kalau bisa umur 60 jadi duta besar Indonesia di Saudi. Jadi sekalian Oh, umroh dekat Mekah. Mekah gitu. Seru sih. Kayaknya jabatan yang saya paling pengen tuh dubes. Karena di luar negeri sama keluarga terus ngejagain rakyatnya yang di situ, bikin pergerakannya di situ. Iya, Pak ya. Kayaknya itu seru ya dubes ya. Seru juga kali. Kalau di Saudi seru, Pak. Ya, bisa ibadah Bisa umroh rajin. terus. Ya, umroh haji. Bisa nonton Ronaldo juga lagi kan. Ntar Sekarang. waktu kalau kita jam dubes sudah nggak ada Ronaldo. Oh iya udah tua ya. Udah kakek-kakek Ronaldo ntar. Berarti jangka panjang ya Pak kalau politik itu ya. Ya pokoknya inti kalau main politik tuh sabar. Gak usah gerasa gerusuk. Jangan jadi kutu loncat. Itu penting juga. Oh, jangan kesini kemari. Hari ini masuk partai ini, besok pindah partai lagi, lalu pindah lagi gitu kan, banyak juga yang begitu. Jadinya nggak sehat gitu ya Pak ya. Nggak, itu kan pilihan. Oke. Gitu tak. Jadi kalau udah ikut partai konsisten. Jadi dari awal pikirin partai. Iya. Tapi Berarti kalau Ata cocok Gerindra lah. Amin. Anak muda diberikan kesempatan beraktivitas di Gerindra. Itu anggota DPR Gerindra yang muda-muda banyak. Oh banyak sekarang Pak ya. Banyak. Tapi aku lihat di 2024 kayaknya anak muda yang maju banyak Pak. Banyak. Teman-temanku aja banyak banget loh maju. Bahkan katanya ada cawapres yang milenial juga nanti. Iya. Jadi itu Pak. Nggak tahu. Kan Bapak orang dalam. Kan ada isu. Ada gitu. isunya. Tadi aku lihat isu terakhir tuh di beritanya berapa hasil vote-nya mengiyakan tuh kayaknya. Nggak tahu kita kan Nggak tahu tergantung negara ini negara hukum, tergantung keputusan Mahkamah Konstitusi nanti. Kan tanggal 16 ya. 16 ini ya. Ya keputusan Mahkamah Konstitusi. Bisa apa enggaknya? Bisa atau enggaknya. Jadi makin seru nih politik. Yang mungkin seru. Tapi Yang penting ini tak. Heeh. Pilihan boleh berbeda, partainya boleh berbeda, capresnya boleh berbeda. Yang penting kita rukun. Nah, Betul. itu penting itu. Siapapun presiden bener. terpilih, itu presiden kita Terbaik. semua. Harus kita dukung rame-rame. Itu penting nih Jangan kampanye saling tuh. menghujat. Jangan saling menghujat. Saling hoax ya, Pak Ya ya. udah, pokoknya ini presiden kita. Mau Mas Ganjar yang menang, Mas Anies yang menang, Pak Prabowo yang menang, itu presiden Kita. rakyat Indonesia. Karena Presiden udah kita dipilih semua. sama masyarakat. Iya, kita hormati. Jangan kayak tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya, berantem. Gak usah berantem-berantem dah. Kasihan rakyat. Negara ini bisa jadi negara besar kalau kita rukun. Kita bersatu, insya Allah negara ini jadi negara maju. Tahun 2045 tuh tak diprediksi Indonesia itu akan menjadi negara keempat terbesar di dunia dalam rangka 2045. 45. Kita negara bisa emas. negara terbesar, keempat, terhebat, terempat di dunia. Pertumbuhan ekonominya, kekuatan keuangannya, gitu. Karena ada masyarakat kita banyak ya Pak ya. kita ada bonus demografi dan banyak hal. Tapi syaratnya itu bersatu. Jangan gontok-gontokan. Kita harus rukun. Persatuan Indonesia. Ya. Tapi Bapak di keluarga sendiri nih, ada nggak yang beda-beda pilihan gitu? Alhamdulillah sih.
Kalau kita Prabowo semua. Kalau keluarga aku semua beda-beda, Ya. bingung. Satu di sini ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak ini. Itu indahnya Indahnya Indonesia, Pak. Bineka Tunggal Ika. Udah. Ada Pak ini, Pak. Gak apa-apa, Aku bilang, itu nikmati aja tak. nikmati ya. Nikmati Yang penting aja. jangan berantem ya, Pak. Jangan berantem. Pokoknya kita hormati pilihan keluarga kita masing-masing. Bener, jangan dipaksa juga ya, Jangan Pak. dipaksa. Itu kita aja punya anak. Kita bapaknya Semen Padang, anak kita ajak nonton Semen Padang, Persib. Gitu lah. Ya udah gitu ya. Mau diapain lagi? Betul. Ya mau diapain lagi? Bapaknya sudah berusaha, ternyata pilihannya berbeda. Ya mau diapain? Makanya Bapak tuh banyak digelarin sama netizen, katanya Bapak idaman. Katanya Masya banyak Allah. katanya banyak yang pengen jadi anaknya Bapak. Udah cukup dah anak 4. Kemarin tadi kan timku ini apa nih, Bang? Ini yang ramai di sosmed katanya ini Bapak idaman. Masya Allah. Apa tuh Pak tipsnya jadi Bapak idaman sebelum kita selesai nih podcastnya? Gak ada ya, jalanin apa adanya. Ini tanggung jawab anak ya, kita jaga baik-baik gitu lah. Itu aja sih. Jadi udah jaga baik-baik aja, emang gak ada tips lain gitu gimana deket sama anak Dekat atau sama anak tentu harus dijaga ya. Kayak saya nih kan sibuk nih sama intensitas sama anak ya paling subuh. Oh, istilahnya adain waktu Iya, lah ya. ada waktu kan bareng-bareng nih subuh ke masjid bareng-bareng sambil ngantuk-ngantuk. Masya Allah. Nah, kan ada waktu ngobrolnya di mobil orang tidur. Ya nanti anak udah pergi sekolah kita tidur bentar lah gitu kan. Yang penting ada Yang penting ada. apa namanya hubungannya sama anak. Diajak diskusi Sabtu Minggu diusahakan. Intinya jangan sampai kita Lost gitu ya, Pak. lost sama sekali sama anak. Karena anak semakin tumbuh semakin besar, dia akan punya dunianya sendiri. Gitu loh. Tapi Bapak dulu pernah ada kayak kelas parenting gitu-gitu. Oh kadang ikut sama istri. Oh, ikut juga, Pak? Ikut. Kan didik anak laki-laki sama cewek beda kan, Pak? Beda. Kadang ada kelas parenting kita ikut. Paling beda apa tuh, Pak? Kalau misalnya cowok sama cewek gitu. Beda ya. Kalau Aziza kan gaul gitu. Gaul, loh. oke. Gampang berteman sama orang lain. Nah, kalau adiknya lebih betah di rumah gitu kan. Oh. Nah, itu contohnya. Kalau saya kan bertahan di rumah dulu, katanya ikut bapaknya itu anaknya laki-laki. Oh, jadi anak home Ya. introvert. Enggak introvert tapi memang suka di rumah aja, nyaman di rumah. Iya. Jadi ya memang pendekatannya beda-beda. Yang penting kita bangun komunikasi sama anak. Yang penting anak tetap bisa jadi teman kita. Tapi memang susah sih anak zaman sekarang. Iya, susah dengan ada gadget, ada internet. Dengan Kadang kita pergaulan yang video call aja. Halo kata kita kan video call. Ya bi tapi matanya liat TV kan. Lagi seru filmnya atau lagi seru main PS ya gitu. Itu memang ya. Ada seninya sendiri. seninya. Nanti lah Atta kan anaknya nomor yang pertama udah berapa tahun? 1 tahun 6 bulan. Nanti 3 minggu lagi anak kedua Pak lahir, insyaallah. Jadi itulah seninya. Seninya. Tahu. Makanya lagi Kalau belajar zaman jadi dulu, bapak. kalau zaman kita dulu kan kalau bapak marah Udah kita langsung takut, Pak. Kalau zaman Dulu sekarang nggak mana bisa. tahu ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa Oh, nggak dibentak-bentak bisa, Pak. marah-marah. Dulu aku karena bapak kan juga Pak Sumatera juga ya. Terus kakekku Wah, Sumatera baru juga. teriak aja, tak pasti udah takut gitu kan. Gemeteran Pak. Itu dimasuk dulu sama tuku tuh pernah dimasukin di ember gentong air itu. Nanti anak Atta nggak bisa dibentak. Udah nggak bisa. Dia harus ajak ngomong. Pendekatannya beda. Makanya memang kita orang tua memang harus ikut kelas parenting itu penting. Karena beda zamannya. Beda zaman, beda pendekatan. Dulu pendekatan orang tua kita ke kita mungkin efektif. Tapi kita adopsi itu untuk zaman sekarang mungkin berbeda. Tapi katanya kalau anak cewek itu selalu spesial di mata bapak gitu ya, Pak. Iya pastilah. Jadi kalau cowok misalnya Kayak dia lebih ditegesin, tapi kalau cewek kayak apa aja diiyain gitu Enggak nggak sih, Pak? juga. Tapi memang anak cewek ya gimana ya? Kalau Aziza kan anak pertama ya. Ya lah saya nih anak pertama sampai anak kedua deh. Yang masih rajin ganti popok anak gitu lah. Misalnya buang air BAB kan. Saya semangat tuh bantuin. Bersihin karena sendiri bersihin. Dulu kadang mau tidur kita yang goyang-goyang bantuin istri kan. Oh, Udah dari kalau dulu tuh, capek, Pak. goyang. Anak pertama sampai anak kedua, anak ketiga, keempat dah Umi aja dah. Gitu. Tapi beda memang anak pertama, anak kedua. Anak pertama itu kayak mutiara pertama Iya, gitu ya, Pak ya. jadi pas lahir kita semangat.
Pokoknya istri ngantuk capek udah sini. Sini aku Aku pegangin. gendongin, kita goyang-goyang, kita tidur sama kita gitu loh. Udah 2 sama 3 Kedua berulang lagi. Kedua masih oke lah dikit kan. Oke. Ketiga keempat Umi aja deh. Gitu. Kayaknya makin bungsu makin ini ya Pak ya. Ya, Tapi paling bungsu paling sayang dong Pak. Ya semua kita sayang. Sama aja, Empatnya ya? sama kok kita sayang. Tapi memang lain itu lah. Karena memang yang pertama kan. Tapi adik-adiknya nggak kangen gitu sama kakaknya, tiba-tiba kan biasa di rumah gitu. Enggak. Kan kalau pulang kakaknya ke rumah. Iya. Kan Aziza kan pulang sekali 2 bulan pulang sekarang. Iya. Ini setahun nikah 20 Agustus sudah 2 kali pulang ke Indo. Ke Indo. Ketemu sama adik-adiknya. Iya, kan udah 2 kali pulang ya. Nikah 20 Agustus, September pulang. Sekarang Oktober pulang lagi. Iya gitu loh, namanya berkeluarga ya Pak ya. Iya kan. Gak mungkin tiap hari pulang. Arhan kan di Tokyo. dipanggil terus ke timnas Iya, sekali sebulan. alhamdulillah. Ada aja. Ya ikut istrinya ikut sama suami. benar. Kan bisa silaturahim sama keluarga. Jadi nggak ada masalah. Itulah ya. Seru Zaman banget. sekarang kan jarak tidak mengganggu komunikasi. Benar, Ada benar, video ada video call call. sekarang. Ada Zoom. Soalnya waktu istriku dibawa tuh adiknya nangis di rumah kagak ada kakaknya. Jadi aku bilang wah nih pasti setiap keluarga nih ada gemes-gemesnya nih, keluarga kan udah biasa bersama gitu Pak ya. Ya itulah. Kan ada yang pergi, ada yang datang, itu biasa. Masya Allah. Terima kasih loh ini Bapak Andre udah mau sharing. Bapak sih, abang atau mas, mas. Udah berarti Padang. Siap. Udah, Jadi gitu Andre. tak. Jadi nanti akan melalui lah. Iya nih Kan aku nih, aku masih dengar ceritanya aku ngerasa aku bakal ngelalui itu. Ya, melalui lah. Yang jelas kan ini baru 1 tahun 6 bulan ya. Iya. Itu aja aku udah kepikiran loh kadang-kadang nanti kalau dia nikah gimana ya. Gitu kayak Tapi aku sayang banget. semangat kan dari awal ganti popok gitu. Semangat kalau yang pertama Pak. Yang pertama. Nggak tahu yang kedua ini. Pokoknya yang pertama tuh pasti semangat tak. Masih Pokoknya nungguin. nungguin istri kita lahiran kita tungguin. Tungguin di sampingnya. Pas keluar, sini. Oh, Wih, wah, pelukan pertama pelukan sama masih bapak. masih darah itu lain, sensasinya lain. Karena Aziza ini satu-satunya anak yang lahir normal. 2, 3, 4 sesar. Kita disuruh nunggu di luar sama dokternya payah nih dokter gitu. Tapi bukannya sekarang sesar bisa nemenin Pak di Dulu dalam? zaman kita kagak disuruh di Oh. luar. Beda ya soalnya ya. Ikan Karena takut kali ya kelihat Perkembangan teknologi, teknologi, perkembangan dunia kedokteran mungkin beda. 2, 3, 4 anak kita disuruh luar, nggak boleh masuk. Padahal dok saya mau masuk nggak boleh. Gitu. Kalau Aziza kan lahir normal, kita semua di samping pegangin tangan istri. Hai sayang. Wah, gitu. Jadi lain lah tak. Wah ini aku dapat info dan banyak ilmu jadi bapak dari Bapak Andre. Dari Andre. Tapi Udah. itu memang beda nanti. Perlakuan anak sekarang sama anak yang dahulu atau ke depan tuh beda. Beda ya. Setiap anak ada treatment masing-masing. Oh. Jadi kita orang tua harus banyak belajar. Intinya gitu. Jadi kita harus menggali ilmu terus ya Pak. Iya belajar sama para pakarnya. Oke. Jadi kalau ada kelas parenting ya saran saya kita ikut. Karena setiap anak seninya beda-beda. Unik-unik setiap anak itu. Gak bisa kita samaratakan. Meskipun pendekatan kakak adik beda pendekatannya. Ada seninya beda-beda. Ada seni beda-beda. Luar biasa guys. Terima kasih udah Andre udah main kesini, udah Terima sharing. kasih juga diundang. Dari Bapak. Iya senang banget kita. Kita mendoakan sama-sama promosi Liga 1. Sama-sama promosi ya. Itu yang penting itu. Semoga Semen Padang dan Bekasi akan promosi Liga 1. Amin. Dan Pratama Arhan main di Liga 1 juga di sana. Kan dia juga mau promosi kan, Pak? Nah, nanti saya nggak mungkin menyampaikan hal yang belum pasti. Oke. Tapi yang jelas mohon doanya supaya Arhan bisa terus berkarir di luar negeri dan terus sukses gitu. Masya Allah. Dan menit bermainnya tambah banyak. Tambah banyak, benar. Insya Allah ini. Sekarang udah mulai banyak kan, Pak? Ya insya Allah. Ya doanya saja. Yang penting anaknya bisa terus berkontribusi untuk kebangkitan timnas kita. Itu yang paling penting. Masya Allah. Terima kasih lagi nih. Terima kasih mulu dari tadi. Kita terima kasih sudah Kita terima diundang. kasih. Terima kasih. Pokoknya sukses selalu buat Mas Andre, Uda Andre, Abang Andre, Bapak Andre, pokoknya semuanya aja. Terima kasih atas Sehat selalu sama keluarga. Terus jadi bapak yang menginspirasi banyak masyarakat Indonesia. Amin, terima Dan kasih. sehat terus. Terima kasih. Pernikahan
anaknya Bapak dan Amin. semakin langgeng dan makin menghibur masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need to talk.